Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Widya Febrianti, saya guru TKJ di SMK Negeri 1 Gunung Talang. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi syarat uji kinerja di kelas 11 TKJC dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan materi Konfigurasi File Server. Ini merupakan KD terakhir pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Besar harapan saya kepada Bapak dan Ibu penguji untuk memberikan penilaian serta saran demi perbaikan praktik pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semuanya ya. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong cek kebersihan di kondisi samping-samping. Silakan kalau ada kertas, silakan dibuang keluar. Tika, tidak apa-apa, buang aja. Silakan cek kebersihan di sekitar ya. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai, silakan ketua pimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Siap gerak. Doa mulai. Ibu cek kehadiran dulu ya. Adila Arsada, Agnes Sawita, ya. Agus, oke. Aisyah, ada. Alia Putri, ada. Bayu Pratama, Dwi Indah, Engzil Octavia, oke. Fadila Wahida, oke. Fauzan, Vivi Permatasari, Gifan, Irfandi, ada. Lista, Mitra Yumalasari. Baik Ananda, sekarang tolong simak video motivasinya. Terus entah itu nunda olahraga, nunda kerja, nunda ngerjain PR dan lain sebagainya. Padahal nih sebenarnya perilaku tersebut itu bisa dibilang nggak baik kalau terusan dan pada akhirnya kemungkinan akan membuat hasil kerja lo jadi gak maksimal. Nah terus kira-kira apa sih penyebab hal ini? Penyebabnya harusnya ya beragam sih. Tapi biasanya nih yang paling sering gue dengar penyebabnya adalah rasa malas. Gue nggak tahu nih udah berapa kali gue ngeliat di comment section banyak banget yang request tentang video, Kak gimana nih mengatasi malas, Kak gimana nih biar gak menunda-nunda pekerjaan dan lain sebagainya. Intinya sih banyak banget yang struggle dengan perasaan malas. Oke, udah selesai ya. Apa yang bisa diambil dari video tadi? Ya, oke. Terus yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri. Oke. Sekarang bisa kita lanjutkan? Bisa. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan melakukan pretest. Silakan dibuka Google Classroom untuk melakukan pretest. Silakan.
Udah? Oke. Ibu cek ya. Kalau sudah, silakan disimpan ponselnya. Ada 3 orang yang belum mencapai nilai KKM. Coba didengarkan ya. Ada Fauzan, Aisyah, dan Putri Azizah. Lah, apa gunanya Ibu melakukan pretest ini? Adalah untuk pembagian kelompok nantinya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan review materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu file server? Siapa? Fadila. Silakan berdiri Fadila. File server adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan dengan tujuan memberikan lokasi untuk akses disk bersama sharing center. Oke Fadila, bagus sekali jawabannya. Silakan duduk. Aplaus dulu untuk Fadila. Selanjutnya perbedaan server dedicated dengan non. Siapa yang bisa? Putri. Jika server dedicated tidak memiliki fungsi lain dan tidak dapat digunakan sebagai workstation. Hal ini dapat diketahui dari jenis server melalui sistem operasi jaringan yang dijalankannya. Contohnya novel network. Sedangkan server non-dedicated, dia memiliki fungsi workstation. Misalnya Microsoft Windows, NT Server, NT Workstation, dan Unix serta Linux. Oke, bagus Putri. Silakan Putri duduk. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang manfaat file server? Adila, silakan berdiri. Manfaat dari file server yaitu menghemat dalam sumber dalam media penyimpanan, juga dalam menyimpan file dilakukan secara terpusat dan tidak kemana-mana, sehingga dalam penggunaan file dapat dengan mudah dan aman. Terima kasih kepada Adila. Aplaus untuk Adila. Ternyata semua masih ingat ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai konfigurasi file server. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video dan membaca job sheet, kalian bisa melakukan konfigurasi file server menggunakan Cisco Packet Tracer dengan teliti. Yang kedua, setelah melakukan konfigurasi nanti kalian bisa melakukan pengujian dengan percaya diri. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengujian, kalian bisa membuat laporan untuk dipresentasikan dengan tepat. Oke, bisa lanjut? Bisa. Sekarang Ibu jelaskan dulu mengenai gambaran materi hari ini. Apa saja Bu yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama itu kalian akan melakukan konfigurasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Selanjutnya pada saat konfigurasi kalian melakukan download, melakukan upload, dan melakukan pengecekan direktori. Oke. Selanjutnya apa sih Bu manfaat kita mempelajari materi ini? Kira-kira ada yang tahu? Ada? Ada. Dengan mempelajari materi konfigurasi file server ini, kalian bisa melakukan konfigurasi sendiri. Setelah itu kalian juga bisa memanfaatkan file server dalam hal penyimpanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pertanyaan? Nah, belum ya? Sekarang kita lanjut. Ke pertanyaan pemantik. Siapa yang sudah pernah melakukan konfigurasi file server? Ada yang sudah pernah? Belum? Belum. Oke, enggak masalah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi kita sebelum praktek. Ya. Tolong disimak dulu.
Yang pertama mengenai analogi file server. Untuk analogi file server ini dapat kalian temukan pada warung internet. Apa itu warung internet? Warnet. Siapa yang pernah ke warnet? Siapa coba angkat tangan yang pernah ke warnet? Rata-rata sudah pernah ke warnet ya. Jadi apa yang Anda temui di warnet? Komputer. Terus di situ ada sekat-sekat per komputer, itu dinamakan dengan PC client. Terbayang? Terbayang kan? Nah, sedangkan PC yang ada di depan apa namanya itu? Operator itu namanya PC server. Nah, untuk file server di sini ini berada pada PC server ya. Apa fungsinya, Bu? Fungsinya adalah untuk memberikan disk bersama kepada komputer klien atau workstation. Oke, dengan adanya file server mereka bisa berbagi data. Apa contoh data? Dokumen, video, apa lagi? Video, file. Ya. Ya. Terbayangkan? Oke. Jadi seperti itu untuk analogi file server. Bisa dilanjutkan? Bisa. Sekarang kita lanjutkan ke penelitian terkini mengenai file server. Coba diperhatikan semuanya. Semangat, semangat. Oke. Untuk file server dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan dan untuk berbagi sumber daya pada jaringan. Lah ini menurut Daniel Tanjung penelitiannya pada Juli 2022. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan langkah-langkah konfigurasi file server. Tolong disimak, akan Ibu demokan di depan. Seperti ini tampilannya. Perangkat yang harus kita gunakan diantaranya adalah server, access point, switch, dan PC. Nah, sekarang kita masuk untuk server, pilihnya di sini, and device, lalu pilih server PT. Ya, ini kita letakkan di bagian atas, PC nolnya di sini, dan PC satunya di sini. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan dengan kabel. Kita pilih kabelnya. Di sini saya menggunakan kabel otomatis. Nah, kita hubungkan dari server ke switch. Ambil lagi kabelnya, lalu kita hubungkan dari switch ke PC dan dari access point ke switch. Nah, Ada yang mau bertanya silakan. Siapa? Fadilah, silakan berdiri Fadilah. Bolehkah upload dan download file server? Bolehkah konfigurasi PC 0 diganti dengan PC 1? Oke Fadilah, langsung Ibu tanggapi. Untuk PC-nya itu terserah, boleh diganti. Yang penting satu buah perangkat terhubung dengan access point dan satu lagi terhubung dengan switch. Ada paham? Oke, silakan duduk. Masih ada lagi? Silakan. Bolehkah PC diganti dengan laptop? Untuk pertanyaan dari Irfan, boleh nggak PC-nya diganti pakai laptop? Siapa yang bisa jawab? Atau masih ragu? Masih ragu. Untuk penggunaan laptop atau PC itu terserah saja. Boleh pakai PC, boleh pakai laptop. Gimana Irfan? Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan duduk. Masih ada pertanyaan? Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk K3 kita dalam praktek. Ya. Coba diperhatikan ini. Ibu minta dibacakan sama Vigo lah. Nah. Silakan Vigo, berdiri. Kesehatan dan
keselamatan kerja. 1. Aturlah posisi tubuh saat bekerja dengan komputer sehingga kita merasa nyaman. 2. Aturlah posisi perangkat komputer. 3. Nyalakan dan matikan PC dengan benar. 4. Gunakan alas kaki dan tangan kondisi kering. 5. Gerakan badan untuk mengurangi ketegangan otot dan pikiran. 6. Sesekali alihkan pandangan keluar ruangan untuk menyegarkan mata. Terima kasih Vigo. Semua sudah paham ya mengenai ketiganya. Yang penting kalian pakai alas kaki. Semua pakai? Pakai. Tangan kering. Dan tidak ada yang naruh makanan atau minuman di sekitar komputer. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Ibu tampilkan untuk proyek yang akan dikerjakan nanti. Mana tugasnya adalah melakukan konfigurasi file server, melakukan pengujian dan membuat laporan. Untuk laporannya nanti silahkan dibuat di Word, lakukan screenshot pada setiap hasil pengujian. Silahkan duduk per kelompok. Sekarang Ibu bagikan job sheet-nya per kelompok. Di sini juga disediakan untuk LKPD-nya sekalian ya. Kelompok satu lagi. Ini sampai kamu semuanya nih. Nih. Ini sama ya? Semua LKPD sudah Ibu bagikan, silakan didiskusikan dulu untuk desain proyek yang akan dibuat. Ada paham? Ya, silakan dibuat desainnya dulu. Silakan dibikin desainnya, seperti apa topologinya yang akan Oktria buat. Ada paham Oktria? Paham. Sudah semua desainnya? Sudah. Sekarang kita menyepakati jadwal untuk pembuatan proyek. Kelompok 1 berapa menit? Mana kelompok 1? Adila berapa menit? Adila 15 menit. Kelompok Sultan? 15 menit. Fadila? Oke, Agnes berapa menit? 15. Kita sepakati untuk pembuatan proyeknya 15 menit. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang.
Kenapa masih kuning itu? Tadi mati, Bu. FTP. Vigo bisa ya? Bisa, ada yang kurang paham? Coba lihat Ibu IP-nya dulu. Satu 10, 111, ini 112 ya? Oke, tadi laman. Ini siapa, Resya? Iya. Bisa? Coba lihat Ibu kabelnya. Ini kabelnya sudah otomatis. Iya. Kabel ini tadi kan? Iya. Ya, Ibu lihat IP-nya. Ini 1.10, oke. Ini belum. Ini 192.168, 1.11. Ya, yang PC 0-nya 1.12. Nanti jarum masuk ke mulutmu, Mitra. Bisa? Itu kok merah? Kasih itu. Coba lihat Ibu IP-nya. Ininya udah diganti. Ups. Belum. Kabel mana tadi? Ini 192.168, 1.11. Bisa? Yang mana Dek Jo? Kan belum disetting. Setting dulu. Lihat pengaturan akses point, apa yang diatur situ. Bisa, Fadila? Bisa, Bu. Ini di screenshot nanti, Bu. Itu dipindahin ke Word. Ya benar. Bu, izin Bu. Kabelnya nggak bisa dibuka, Bu. Kita hapus dulu. Sudah 15 menit, berarti semua sudah melakukan konfigurasi. Oke, sekarang silakan dilakukan pengujian. Lakukan cek direktori, lakukan upload file dan download file. Silakan. Ini PC berapa, Sultan? PC 0. Berarti melakukan download. Apa perintah download? Get. Ya, get. Berhasil? Komplit? Oke, komplit. Sekarang PC 1 untuk upload. Apa perintah upload? Ya, put. Coba lihat isi direktorinya dulu. Oke, berarti di situ ada file yang namanya sampel file. Silahkan itu di tuh ya, yang teks. Nah, silahkan masuk dulu ke FTP-nya. FTP 192 168 1.10. Oke, masukkan username-nya apa tadi? Oke, ini PC 1. PC 1 melakukan upload. Apa perintah upload? Perintah upload? Put. Put kan? Itu sudah di put? Sudah. Berhasil ya?
Setelah Ibu cek tadi, ada satu kelompok yang belum berhasil, yaitu kelompok Putri Rahayu. Boleh dilanjutkan lagi? Sekarang silakan buat laporan. Bikin di Word. Oke. Semua hasil pengujian di screenshot ke Word. Nanti itu yang akan dipresentasikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Bu. Bagaimana cara screenshot layar pada komputer, Bu? Untuk screenshot semuanya tolong diperhatikan. Kalian silakan pakai aplikasi sniping tool. Coba dibuka di program. Sniping. Coba lihat. Silakan duduk Dila. Silakan sniping. Nah, ya itu. Snip double P. Snip. Tuh. Klik sniping ya. Sabar. Semua butuh proses. Oke, sekarang klik new. Lalu blok bagian yang akan di screenshot. Bisa? Setelah itu Ctrl C, pindahkan ke Word atau WordPad. Lalu tekan Ctrl C. Lah kopikan ke Word atau WordPad. Ctrl C udah, buka Word-nya. Tuh. Ctrl V di sana. Ya. Bukan F sayang, V. Aduh, antara V dan F tidak bisa dibedakan lagi. Itu berarti untuk desainnya ya. Nomor 2 apa lagi? Nomor 2 hasil pengujian. Masukkan satu-satu ya. Semua sudah melakukan pengujian dan pembuatan laporan. Sekarang sebelum melakukan presentasi kelompok, kita ice breaking dulu. Membacakan warna ya, bukan tulisan. Siapa yang bisa? Sultan. Silakan Tan, berdiri. Hijau, merah, biru, ungu, kuning. Pink, hitam. Itu pink kan, Bu? Hijau, merah, biru, ungu, kuning, pink, hitam. Berarti masih fokus ya. Sekarang kita lanjutkan presentasi kelompok dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil konfigurasi file server yang telah kami buat di Cisco Packet Tracer. Ini merupakan rancangan dari konfigurasi file server yang kami buat. Lalu, yang ini kami melakukan upload file yang dilakukan pada PC 0. Dengan perintah get asa842 k8.bin. Lalu, kami akan melakukan download file pada PC 1 dengan perintah nggak ada sini dah. Put sample file .text. Lalu simpulan dari hasil proyek dan laporan hasil konfigurasi kami yaitu 1. Pengujian dengan melakukan download dan upload file pada perangkat klien kami berhasil.
Dalam penggunaan file server, perangkat komputer yang terhubung dapat berbagi data satu sama lain. Dengan adanya file server, dapat menghemat sumber daya, terutama dalam hal penyimpanan, di mana penyimpanan tersebut dapat dilakukan secara terpusat. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya Fadilah dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1, apa komponen utama dalam file server? Tanggapi langsung Adilah. Jadi ada apa? Ada switch, access point, server sama klien PC sebagai klien. Terima kasih atas pertanyaannya Fadilah. Jawabannya, komponen utama dalam konfigurasi file server adalah server, switch, access point, dan PC sebagai klien. Ibu kasih penguatan untuk komponen utama dalam sebuah file server itu harus ada servernya. Sedangkan PC di sini digunakan hanya sebagai klien. Bagaimana Fadilah? Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan? Enggak. Kalau enggak silakan ditutup Adilah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua melakukan praktek konfigurasi, alhamdulillah semua berhasil dikerjakan sesuai dengan instruksi dan job sheet. Tapi terdapat satu kelompok yang benar-benar belum berhasil. Oke, kelompok Putri Rahayu, tolong kerjasama kelompoknya lagi untuk dikerjakan lagi sampai berhasil. Udah paham? Oke, jika job sheet-nya masih belum mengerti, boleh bertanya sama teman, atau masih belum mengerti lagi, nanti akan Ibu bimbing lagi. Oke? Untuk kelompok 1 sudah oke, konfigurasinya dan pengujian juga berhasil. Kelompok Adilah, Fadilah, Agnes, dan Sultan sudah berhasil ya. Untuk penegasan dari praktikum kita hari ini, untuk melakukan cek direktori, apa perintahnya? Dir. Oke. Untuk melakukan upload, put, lalu masukkan nama filenya. Oke. Dan yang terakhir untuk melakukan download, get nama file yang akan kita download. Dan yang selanjutnya perintah keluar, quit. Oke. Sekarang akan kita simpulkan bersama-sama. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa dulu? Vigo ya. Silakan Vigo berdiri. Di kesimpulannya, dengan ada file server kita dapat menghemat sumber daya, terutama dalam hal penyimpanan, di mana penyimpanan tersebut dapat dilakukan secara terpusat. Kesimpulan dari saya yaitu untuk membuka file directory digunakan command dir, untuk melakukan download menggunakan command get, untuk melakukan upload menggunakan command put. Sekian, Bu. Jadi dalam penggunaan file server, perangkat komputer yang sudah terhubung dapat berbagi data satu sama lain. Terima kasih kepada Sultan, Vigo, dan Zunianti sudah memberikan kesimpulan. Kita kasih semangat. Oke. Semangat. Oke, masih semangat untuk mengerjakan post test? Masih lah. Sekarang Ibu mulai. Silakan dijawab. Kerjakan sendiri.
bacakan sendiri. Oke, Vigo udah selesai? Bulat ke bawah. Fadilah, Bayu. Selesai ya? Untuk post testnya selesai dan nilainya akan terlihat di sini. Ibu bacakan ya. Yang belum mencapai KKM. Fadilah. Fadilah mana Fadilah? Fadilah. Terus ini Engzil, Indah, dan Aisyah. Untuk yang belum mencapai KKM, akan Ibu kirimkan program remedinya di Classroom. Nah, sebelum nilai Ibu input ke rapor ya, karena ini adalah materi terakhir kita di semester 1. Ganjil semester 1. Sekarang Ibu mau refleksi dulu. Sultan, untuk pembelajaran hari ini bagian mana materi yang paling Sultan kuasai? Baiklah, terima kasih pertanyaannya Bu. Materi yang paling saya kuasai di pembahasan hari ini yaitu di bagian komennya Bu. Soalnya itu paling mudah diingat juga Bu. Soalnya singkat. Bagian konfigurasi file server. Ya, bagaimananya? Kadang anak suka terbalik inputnya. Selanjutnya Ibu mau nanya. Adilah, apa bagian yang menyenangkan untuk Adilah pada pembelajaran kita hari ini? Silahkan berdiri. Bagian pelajaran kita pada hari ini yang paling saya senangi yaitu bagian post test. Karena seru lewat kuis di Android seperti game gitu Bu. Hal yang dibosankan duduk dengan Agus sama Oke, kita plus untuk diri kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kegiatan pembelajaran kita mengenai konfigurasi file server sudah selesai. Untuk materi selanjutnya di semester 2 kita masuk ke web server. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ketua tolong bantu siapkan untuk bersyukur dan salam. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Ucapkan hamdalah dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda semuanya. Silakan LKPD-nya dikumpul dan boleh meninggalkan labor.